Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kitab Kejadian pasal 49 ayat 1 sampai 28. Mari saya mengajak semua jemaat untuk mendengarkan dan membaca bersama-sama. Begini bunyi firman Tuhan. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah, berkumpul, supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah dan dengarlah anak-anak Yakub. Dengarkanlah Israel ayahmu. Ruben, engkau anak sulungku, kekuatanku dan buah pertama keperkasaanku. Engkaulah yang utama dalam kehormatan, yang utama dalam kekuasaan. Engkau yang berbual-bual bagai air, engkau tidak lagi yang utama. Sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu dan menodainya. Dia telah menaiki ranjangku." Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Jangan sampai diriku ikut dalam persekongkolan mereka. Jangan sampai hatiku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka membunuh orang, dengan sewenang-wenang mereka memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya ganas. Terkutuklah kegeraman mereka, sebab geramnya dahsyat. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda, bagaikan anak singa setelah memangsa, engkau naik kembali, hai anakku. Ia menyiarap dan berbaring seperti singa jantan atau singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari anakku Yehuda, dan tongkat pemerintahan dari antara kakinya. Sampai tiba dia yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia menambat keledainya pada pokok anggur, dan anak keledainya pada pokok anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya merah karena anggur dan giginya putih karena susu. Zebulon akan menetap di tepi laut yang menjadi pangkalan kapal dan batasnya sampai ke Sidon. Isakar bagaikan keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya. Ketika melihat betapa baik perhentian itu dan betapa permai negeri itu, dimiringkannya bahunya untuk memikul dan menjadi pekerja paksa. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sama seperti salah satu suku Israel. Biarlah Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di jalan setapak yang memagut tumit kuda, sehingga penunggangnya terjungkal. Aku menanti-nantikan keselamatan darimu ya Tuhan. Gad akan diserang oleh gerombolan penyerang, tapi ia akan menyerang tumit mereka. Makanan dari Asyer lezat-lezat, dan ia akan menyediakan santapan raja-raja. Naftali bagaikan rusa betina yang dilepas, ia akan melahirkan anak-anak yang manis. Yusuf bagaikan pohon muda yang berbuah, pohon muda yang berbuah dekat mata air. Dahan-dahannya naik melampaui tembok. Pemanah-pemanah menyerangnya, memanah dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh, dan lengan tangannya dibuat lentur. Oleh tangan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh gembalanya gunung batu Israel, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau, dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat dari samudra yang mendekam di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan, berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung abadi, dan sedap-sedapan di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batok kepala orang pilihan dari antara saudara-saudaranya. Benyamin bagikan serigala menerkam, pada waktu pagi ia akan memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Itulah semua suku Israel, 12 jumlahnya. Demikianlah yang dikatakan ayahnya kepada mereka, masing-masing diberkatinya dengan berkat yang diperuntukkan bagi mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dari kitab Kejadian pasal 49 hari ini ternyata ada satu fakta yang menarik yang dapat kita pelajari bersama di masa kini, yaitu perkataan seorang Yakub yang memberkati semua anak-anaknya, yang coba sedikit kita bahas mengenai berkat Yakub terhadap seorang Yehuda,
anak keempat Yakub dari Lea, istrinya yang pertama. Kalau kita cermati dengan seksama, mengapa Yehuda diutamakan dalam pemberkatan Yakub, sedangkan Yehuda juga tidak terlepas dari hal-hal yang salah yang juga pernah ia lakukan. Tidak beda jauh Yehuda dengan kakak-kakak Yusuf yang lainnya. Contohnya, Yehuda juga terlibat dalam menjual Yusuf adiknya. Dan juga Yehuda terlibat persinahan dengan menantunya Tamar. Namun apa yang membedakan Yehuda dengan saudara-saudaranya yang lain, sehingga Yakub memberikan berkat nubuat yang luar biasa kepada Yehuda? Walaupun Yusuf diindahkan oleh Yakub dan diberkati oleh Tuhan, namun perjanjian Allah diteruskan melalui Yehuda. Meskipun Yehuda memiliki masa lalu yang kelam, termasuk dosa besar, namun Alkitab mencatat bahwa Yehuda mau mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab atas semua kesalahannya. Ini bisa kita lihat dalam Kejadian pasal 38 dan dalam Kejadian pasal 43 dan pasal 44. Kita melihat titik balik hidup seorang Yehuda yang penuh tanggung jawab, yang bersedia mengorbankan dirinya demi saudaranya Benyamin di kemudian hari. Inilah alasan mengapa Yakub memberikan berkat yang istimewa bagi Yehuda. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, sebagai umat Tuhan yang hidup di masa kini, hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan, melalui kehidupan seorang Yehuda, dari seorang pendosa, dari seorang yang membuat kesalahan terbesar, bisa dipakai Tuhan untuk diberkati dan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Setiap kita pasti pernah membuat kesalahan atau dosa, dan semua manusia punya titik terendah hidup dalam dosa. Tidak ada yang kebal dengan dosa. Semua kita punya cerita dengan dosa. Namun dari Yehuda kita belajar hari ini, maukah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan berbalik meninggalkan segala kesalahan dan dosa kita dan datang kepada Tuhan seperti Yehuda yang punya titik balik pertobatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini kita belajar dari Yehuda, kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan diberikan kepada siapapun, tidak memandang jenis dosa apa yang kita buat. Mau besar atau kecil, semuanya mendapat kasih karunia Tuhan untuk diampuni, dipulihkan, dan diberkati. Lihatlah, melalui hidup saya dan saudara yang penuh dosa, lemah, rentan untuk jatuh terus di dalam dosa, Allah tetap dapat bekerja untuk menunjukkan kebesaran kasih karunia dan rencananya yang besar. Pertanyaannya, maukah saya dan saudara hari ini mengakui kesalahan kita? Maukah saya dan saudara hari ini mengakui semua dosa kita di hadapan Tuhan? Maukah saya dan saudara hari ini mengambil komitmen teguh untuk meninggalkan dosa kita dan berbalik kepada Tuhan Yesus? Lihat, Tuhan tidak memandang seberapapun hancurnya saya dan saudara hari ini hidup di dalam dosa. Yang Tuhan lihat hati yang tulus mau kembali kepadanya, yang akan diampuni, dipulihkan, diselamatkan, diubah menjadi manusia yang baru dan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami belajar dari Kejadian pasal 49 yang mengingatkan kami bahwa Engkau Allah penuh kasih karunia yang tidak memandang dosa masa lalu kami. Hari ini kami akui semua dosa-dosa yang pernah kami lakukan, baik yang kami lakukan sembunyi-sembunyi maupun ada yang ketahuan tapi kami tidak mau mengakuinya. Kami berdoa hari ini kiranya Tuhan Yesus ampuni dan sucikan hidup kami yang penuh dosa. Dan hari ini kami mau mengambil komitmen untuk meninggalkan semua dosa kami dan berbalik kembali kepada Tuhan. Seluruh hidup kami milik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.